Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Ardiansyah, NIM 120008012, Prodi Manajemen Dakwah kelas A, mata kuliah Ilmu Komunikasi dalam ujian tengah semester 1. Untuk itu, saya akan menyampaikan pemaparan materi dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan bentuk pesan yang bervariasi dan menggunakan pola penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi. Adapun unsur komunikasi adalah yang pertama, komunikator sebagai pihak berkomunikasi. Yang kedua adalah pesan sebagai perangkat untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga adalah media sebagai alat berkomunikasi. Yang keempat adalah penerima atau komunikan. Dan yang kelima adalah efek setelah menerima pesan. Komunikasi bisa terjadi dengan teori atau praktik. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Prinsip dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses simbolik, merupakan suatu simbol yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi jika mengikuti proses komunikasi. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Persepsi adalah inti dari komunikasi. Jika persepsi tidak akurat, maka mustahil akan terjadi komunikasi. Persepsi menentukan kita dalam memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. Unsur persepsi yaitu ada penginderaan, ada atensi, dan ada interpretasi. Indikator yang paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenallah komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan lain-lainnya. Materi yang selanjutnya adalah komunikasi atau bahasa verbal. Adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam lisan ataupun tulisan. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.